Baik, selamat bertemu kembali dalam analisis politik bersama saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan uh, membicarakan tentang quote unquote tangan Tuhan dalam membuka praksis kotor ekonomi politik di negeri ini. Setidaknya terdapat dua kasus ya yang memperlihatkan bahwa uh, apa terdapat progres ke arah terbukanya praksis kotor di Republik ini. Yang pertama adalah tentang kejadian di rapat di DPR, di mana anggota DPR Bambang Pacul seolah membongkar ya, praksis yang sekarang ini sering kali terjadi di lembaga wakil rakyat. Dari pembicaraan di DPR itu terlihat bahwa lobby atas undang-undang perampasan aset tidak bisa dilakukan di DPR karena anggota-anggota DPR itu lebih patuh kepada ketua-ketua umum partai mereka ya, dibanding dengan katakanlah inisiatif untuk katakanlah menyelesaikan undang-undang perampasan aset. Di dalam rapat tersebut Bambang Pacul mengatakan Republik di sini ini gampang Pak, Senayan ini. Lobinya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini. Maksudnya para anggota DPR. Nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galak Pak. Bambang Pacul ditelepon ibu, maksudnya Megawati. Pacul berhenti. Ya siap, laksanakan. Gitu kata Bambang Pacul. Komentar ini memperlihatkan bahwa ya anggota DPR sesungguhnya hanyalah kepanjangan tangan dari ketua umum partai mereka masing-masing. Dan ini tentu saja kondisi yang cukup memprihatinkan karena seharusnya para wakil rakyat ya mewakili rakyat, bukan mewakili partai ketua umum masing-masing gitu ya. Kemudian kejadian kedua, pidato Menteri Investasi Kepala BKM Bahlil Lahadalia ya, yang membuka boroknya sendiri gitu ya, seperti membuka boroknya sendiri. Dia katakan biar mau sumpah pocong kucing, kalau pengusaha hebat tidak memiliki dua kriteria itu ya, yaitu mensiasati aturan dan melobi pejabat, dia bukan pengusaha hebat. Yakinlah udah. Nah, katanya dalam rapat koordinasi pembangunan pusat ya 6 April kemarin 2023. Kita ini kan bagian menaklukkan pejabat dulu. Sekarang orang menaklukkan kita susah karena ilmunya sama, kecuali ada teori baru. Lanjutnya. Nah, ini memperlihatkan bahwa ya soal mensiasati aturan, soal lobby-melobi pejabat itu sering dilakukan gitu ya oleh para pengusaha dan oleh Bahlil sendiri gitu ya. Nah, ini tentu ya seperti membuka borok sendiri gitu. Itu dua kejadian di DPR dan kemudian pada saat di DPR, dan kejadian kedua adalah pada saat Menteri Bahlil ya bicara. Nah, apa makna dari kedua kejadian itu? Yang pertama adalah wakil rakyat sekarang kenyataannya sebagai kepanjangan tangan partai ketua umum partai ya. Pengabdian kepada ketua umum partai jauh lebih diutamakan dibanding pengabdian kepada rakyat gitu ya. Nah, itu tentu saja sangat memprihatinkan gitu. Yang kedua, praksis menyimpang pejabat dan pengusaha ya, seperti tadi dikatakan oleh Menteri Bahlil itu. Ternyata para pengusaha itu ya seringkali mengakali aturan, kemudian melobi pejabat ya, dan tentu saja seringkali dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan etika gitu ya. Nah, ini tentu saja dua kejadian ini melengkapi kasus besar yang diungkap oleh Menteri Menko Mahfud ya, Mahfud MD, tentang penyalahgunaan kekuasaan di pajak dan di
bea cukai. Jadi saya kira hari-hari terakhir ini seperti ada tangan Tuhan yang membuka borok di Republik ini, dan kelihatannya Tuhan ingin bahwa praksis politik, praksis ekonomi di Republik ini lebih baik ke depan gitu. Semoga ya, semoga kita bisa benar-benar mengawal ini agar kemudian berbagai praksis busuk itu bisa berhenti. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.